Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Anissa dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan tahun 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Penggunaan Bahasa Sarkasme Terhadap Perilaku Manusia dalam Media Sosial. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sarkasme dalam media sosial, mengetahui tingkat penggunaan bahasa sarkasme dalam segi jenis, dan bagaimana penyebab timbulnya bahasa sarkasme dalam media sosial. Metode yang saya gunakan adalah metode studi kasus, yaitu metode penelitian dalam ilmu sosial dengan instrumen wawancara dengan 2 partisipan. Hal ini akan membahas penggunaan bahasa sarkasme dalam mempengaruhi perilaku manusia. Kata kunci yang saya gunakan adalah sarkasme, media sosial, dan perilaku. Bahasa memiliki karakteristik penggunaannya untuk berkomunikasi. Bahasa juga memiliki norma-norma kebudayaan yang di dalamnya mengandung tutur kata, pemilihan kata sebagai cerminan dari perilaku kita. Gaya bahasa setiap individu pun berbeda-beda. Gaya bahasa ini yang memungkinkan untuk menilai diri kita dan kemampuan diri kita dalam penggunaan bahasa. Permasalahannya adalah penggunaan bahasa yang digunakan tiap-tiap individu ini masih dijumpai penggunaan bahasa sarkasme dikhususkan untuk media sosial, seperti komentar-komentar pada media sosial. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa bahasa sarkasme merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan untuk menyakiti seseorang yang menjadi target tuturannya. Penggunaan bahasa sarkasme merupakan usaha menggantikan kata-kata yang bermakna baik digantikan oleh kata-kata yang bermakna kasar. Sedangkan media sosial adalah media di mana penggunanya dapat berinteraksi dengan mudah dengan orang lain dan dapat menciptakan forum, jejaring sosial, dan blog, serta sebagainya. Lalu, perilaku manusia dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan manusia yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, merupakan metode dalam ilmu sosial atau dapat dikatakan sebagai strategi riset atau penelitian empiris dengan latar belakang kehidupan nyata. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan menanyai langsung sumber yang berkaitan dengan penggunaan bahasa sarkasme. Dalam penelitian ini saya menggunakan 2 partisipan, yaitu pertama adalah mahasiswa tingkat pertama Universitas Udayana, yang kedua adalah mahasiswa tingkat pertama Universitas Kristen Satya Wacana. Yang pertama adalah mengetahui lebih jelas lagi mengenai penggunaan bahasa sarkasme yang banyak digunakan di media sosial. Dengan data yang saya peroleh dari hasil menyimak setiap komentar-komentar pada akun TikTok yang telah terlampir, terlihat dari komentar tersebut terdapat pelanggaran, yaitu paksi pemufakatan, di mana penutur harusnya meminimalkan persamaan antara orang lain, bukan memaksimalkan ketidakcocokan terhadap orang lain. Yang kedua adalah mengetahui tingkat penggunaan bahasa sarkasme dalam segi jenis. Responden pertama ini menerima langsung penggunaan bahasa sarkasme yang dilontarkan oleh orang lain. Dapat dilihat bahasa sarkasme yang ia terima. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada responden 1 adalah bagaimana perasaan Anda saat membaca ujaran tersebut? Jawaban dari responden pertama itu sebagai berikut. Pertanyaan kedua yang saya ajukan kepada responden 1 adalah apakah ujaran tersebut masih berdampak pada diri Anda? Lalu jawabannya seperti berikut. Responden kedua juga menerima ujaran bahasa sarkasme seperti berikut. Saya bertanya kepada responden kedua, bagaimana perasaan Anda pada saat menerima ujaran tersebut? Responden kedua pun menjawab, pertanyaan kedua yang saya ajukan kepada responden kedua adalah apakah ujaran tersebut masih berdampak pada diri Anda? Lalu, responden 2 menjawab sebagai berikut. Dengan data yang saya peroleh bahwa bahasa sarkasme ini tidak ada batasan penggunaannya. Hal tersebut dapat dilontarkan oleh siapa saja, baik teman kita, pacar kita, ataupun sahabat kita.
Ujaran-ujaran tersebut membuktikan bahwa bahasa sarkasme ini dapat menyerang psikis seseorang. Ia menjadi lebih tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Perkataan tersebut sama saja dengan menghina fisik orang lain dengan tujuan menyakiti seseorang tanpa ia sadari. Jenis sarkasme pada responden pertama ini termasuk ke dalam dirty sarcasm. Dirty sarcasm ini merupakan bahasa sarkasme yang dilontarkan langsung sehingga orang yang ditujukan akan langsung mengerti atau tersinggung. Sedangkan pada responden kedua termasuk ke dalam smart sarcasm. Smart sarcasm yaitu penggunaan bahasa sarkasme dengan tujuan menghina dan mengolok-olok secara tidak langsung. Yang ketiga adalah bagaimana penyebab timbulnya bahasa sarkasme di media sosial. Penyebab timbulnya bahasa sarkasme ini pertama adalah bercanda, yaitu ketika lingkungan terlalu serius sehingga ia mencoba mencairkannya dengan bahasa-bahasa yang kasar. Yang kedua adalah emosi, ketika ia mengalami tekanan dari lingkungannya sehingga ia melampiaskannya dengan bahasa-bahasa yang kasar. Yang ketiga adalah tidak menyukai secara personal. Dapat saja orang tersebut tidak menyukai lawan bicaranya sehingga ia melontarkan bahasa-bahasa yang kasar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa sarkasme ini telah melanggar maksim pemufakatan di mana penutur memaksimalkan ketidakcocokannya terhadap orang lain, dan terdapat dua jenis bahasa sarkasme yaitu dirty sarcasm yang tertuju langsung oleh subjek. Yang kedua adalah smart sarcasm yaitu penggunaan bahasa sarkasme secara pintar, dan ada 3 penyebab timbulnya bahasa sarkasme di media sosial yaitu bercanda, emosi, dan tidak menyukai orang secara personal. Sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat. Semoga dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.